Selamat pagi anak-anak, salam hangat dan tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya Ibu selalu berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Tak lupa juga makan makanan yang bergizi dan olahraga yang teratur. Nah, hari ini kita akan belajar online bersama saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Dede Widaryanti. Ibu bertugas mengajar kelas 4 di SD Negeri Kedung Krisik, Gugus 5 Harjamukti, Kota Cirebon. Nah, pada hari ini kita akan belajar di tema 1 ya anak-anak ya, di indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman pembelajaran 3 dan 4. Bagaimana anak-anak? Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa mampu menyebutkan manfaat kerjasama dalam keberagaman. 2. Siswa mampu menjelaskan sifat bunyi memantul dan menyerap. Submaterinya adalah macam-macam bunyi pantul. Dan yang ketiga adalah setelah membaca teks, siswa mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ayo, sekarang siapkan buku dan alat tulisnya. Sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sudah ya. Setelah kita sudah berdoa, mari kita lanjut ke pembelajarannya. Anak-anak simak video yang akan Ibu bagikan ini ya. Nah, ini ada perlombaan tradisional ya, Bakyak, dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI. Kalian perhatikan kerjasama. Wah, ada yang jatuh anak-anak tuh. Bangkit kembali. Bekerja sama, membantu temannya yang terjatuh. Bangkit kembali, berjalan kembali menuju garis finish. Perhatikan kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Kalian lihat? Baik. Nah, tadi sudah lihat ya anak-anak ya? Sudah lihat video yang Ibu bagikan? Di situ ada lomba Bakyak memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ya, di mana ada kerjasama yang saling keterkaitan satu siswa dengan siswa yang lain, di mana saling membantu, saling menyokong, saling mendorong, saling semangat untuk mencapai tujuannya menjadi pemenang. Nah, di sini ada manfaat kerjasama. Yang pertama adalah memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian. Nah, tadi anak-anak lihat sendiri ya di video, ketika ada yang terjatuh, maka temannya yang lain membantu, kemudian bangkit kembali. Nah, itu peduli, temannya itu peduli kepada teman yang lain. Ya. Yang kedua, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Ya,
rasa persatuan dan kesatuan. Dalam satu grup itu, dalam satu regu, ketika kaki kanan melangkah, semuanya melangkah kaki kanan. Kaki kiri melangkah, semuanya kaki kiri. Jadi harus seimbang, bersatu. Jika ada yang berbeda, maka akan timbul regunya jatuh. Jadi dibutuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga, pekerjaan akan menjadi lebih cepat. Ya, ini contoh kerjasama, misalnya di dalam kelas kalian melakukan piket kelas, menjaga kebersihan kelas, dilakukan sendiri dibandingkan dengan yang dilakukan dengan banyak orang atau banyak siswa. Nah, kalau misalnya sendiri itu akan lebih lama, akan lebih capek. Sedangkan yang bersama-sama itu akan lebih cepat, akan lebih capainya tidak terasa, senang rasanya karena dilakukan secara bersama-sama. Gitu ya. Nah, di dalam video tadi kita bisa melihat dalam sebuah paragraf. Di sini ada teks yang terdiri dari 2 paragraf, ya, yaitu paragraf pertama dan paragraf kedua. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini kita akan belajar mengenai menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, kita membaca paragraf dulu dengan cermat. Ya, semua paragraf, ada berapa paragraf? Misalnya ada 2, kita baca dulu keseluruhannya. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utamanya dengan cara membaca kalimat demi kalimat hingga akhir. Ya, kita baca dulu tuh dalam satu teks. Kemudian yang ketiga, temukan kalimat penjelasnya. Nah, kita kembali ke teks paragraf yang tadi. Nah, di situ dalam satu paragraf ada berapa kalimat, anak-anak? Coba. Satu kalimat itu biasanya ditandai dengan akhirnya diakhiri dengan tanda titik, ya. Kalimat yang pertama adalah ada pemandangan berbeda di lingkungan SDN Kedung Krisik. Titik, itu satu kalimat. Kemudian para siswa mengenakan pakaian adat tradisional. Satu titik, berarti 2 kalimat. Selain itu, mereka tampak antusias dan bahagia mengikuti permainan lomba bakyak dalam memperingati kemerdekaan RI. Itu 3 kalimat. Yang keempat, meski tampak kesusahan, namun mereka terlihat semangat dan berjuang untuk mendapatkan juara. Nah, berarti ada 4 kalimat dalam satu paragraf itu ya, anak-anak. Cara menentukan gagasan pokoknya, kita lihat kalimat utamanya ada di mana. Ayo kita cari yang menjadi pokok pembahasannya. Betul sekali, itu ada di kalimat pertama, di awal kalimat, di paragraf 1 ya, yaitu ada pemandangan berbeda di lingkungan SDN Kedung Krisik. Itu adalah gagasan pokoknya atau kalimat utamanya. Kemudian kalimat-kalimat yang lain adalah kalimat pendukung. Itu di paragraf ke-1. Di paragraf kedua, mari kita baca kembali. Kalimat pertama, dalam permainan ini sejumlah regu harus berjalan saling mendahului menuju titik akhir yang ditentukan. Itu satu kalimat. Kemudian masing-masing regu memakai sepasang sendal kayu berukuran panjang. 2 kalimat. Regu yang paling pertama pada titik yang ditentukan itulah pemenangnya. 3 kalimat. Terakhir, itulah cara memenangkan lomba bakyak. 4 kalimat. Nah, mari di paragraf yang kedua kita tentukan gagasan pokoknya. Ayo anak-anak cari yang paling pokoknya di kalimat yang mana? Apakah kalimat yang pertama atau yang terakhir atau yang di tengah? Betul sekali. Ya, itu yang pokoknya itu adalah berada di kalimat terakhir. Itulah cara memenangkan lomba bakyak.
Itu adalah gagasan pokoknya. Kemudian kalimat yang lainnya adalah gagasan pendukung. Nah, ini gagasan pokok pada paragraf pertama. Ada di kalimat pertama. Kemudian gagasan pendukungnya ada 3 kalimat. Sedangkan di gagasan pokok di paragraf kedua ada di kalimat terakhir, yaitu cara memenangkan lomba bakia. Ini gagasan pendukungnya. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, ya, kalau sudah paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita beralih lagi. Tadi kalian lihat video yang sudah dibagikan. Sayangnya suaranya mendapatkan kendala, jadi suaranya tidak terdengar. Padahal tadi yang di video itu anak-anak itu bersorak, berteriak, ya, memberi semangat, ya, memberikan dukungan kepada para peserta. Itu rame, ya, rame sekali, bunyi, ya, berbunyi, bersuara rame sekali. Ya. Suara itu sama dengan bunyi, atau suara itu atau bunyi, ya. Di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar mengenai apa itu bunyi dan perambatan dan pemantulan dan juga penyerapannya. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai pemantulan dan penyerapan pada bunyi, sifat-sifat bunyi. Baik. Kalian tentunya sering bersuara atau berteriak, ya, di ruang terbuka maupun di ruang tertutup, ya. Seperti bola basket yang kalian mainkan, atau bola sepak atau kelereng kalian mainkan, itu ketika dilempar atau ditendang pasti akan memantul. Sama juga dengan bunyi, ya, bunyi juga mengalami pemantulan, ya. Pemantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras. Pemantulan macam-macamnya. Ya, macam-macam bunyi pantul. Yang pertama adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang datang bersamaan dengan bunyi asli. Ketika seseorang berteriak di sebuah ruangan kecil, ya, atau ruangan tertutup, itu bunyi akan dipantulkan dan akan mengganggu bunyi aslinya. Jadi gaung itu jaraknya bunyi asli dengan bunyi pantulnya dekat. Dan yang kedua adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli bersamaan dengan bunyi aslinya, ya, dan tidak mengganggu bunyi asli. Seperti begini, tidak, da, itu contohnya menggema, ya. Jadi setelah aslinya keluar, baru memantul, bunyi pantulnya keluar, dan itu jaraknya biasanya jauh dari bunyi asli dengan bunyi pantulnya. Ya, perbedaannya begitu, ya. Ketika gaung, bunyi pantulnya itu datang bersamaan, di aslinya belum selesai, kemudian pantulnya langsung datang. Sedangkan kalau gema itu bunyi aslinya dulu, kemudian disusul dengan bunyi pantul. Bunyi asli selesai, baru bunyi pantul. Ya. Selain pemantulan bunyi juga dapat diserap oleh benda-benda yang dapat menyerapnya, yaitu permukaannya lunak. Contohnya karpet, karung goni, busa, dan kain wol. Ya. Penyerapan bunyi ini terjadi jika
di gedung-gedung yang biasanya memerlukan suara supaya tidak suaranya terpantul, misalnya di gedung bioskop, kemudian studio musik ya, kemudian gedung-gedung yang memerlukan penyerapan bunyi. Ya, baik anak-anak. Dari sini Ibu bisa simpulkan bahwa yang pertama, manfaat kerjasama dalam keberagaman. Satu adalah memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian. Dua, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Tiga, pekerjaan akan menjadi lebih cepat. Yang kedua, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Temukan kalimat utamanya dengan cara membaca kalimat demi kalimat hingga akhir. Yang ketiga, temukan kalimat penjelasnya. Pemantulan bunyi. Selain mengalami perambatan bunyi, juga dapat mengalami pemantulan. Ketika bola atau kelereng dilempar ke dinding dengan keras, maka bola dan kelereng akan memantul, demikian juga dengan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Nah, untuk pesan moralnya, Ibu sampaikan bahwa marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan tinggal di bumi yang beragam budayaan. Mari kita terus pupuk rasa persatuan dan kesatuan dengan selalu bekerja sama dan saling menghormati dalam keberagaman. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukupkan sampai di sini. Kita akan kembali lagi di hari yang akan datang dengan guru-guru yang berwarna. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.